Untuk apinya itu dari merah berubah menjadi api warna biru ya bosku. Birunya api ini dikarenakan api yang ada di dalam tungku itu terdorong keluar oleh tekanan dari kipas blowernya. Dan uji cobanya ini sudah berhasil. Di bagian dandangnya ini juga tidak ada langesnya atau hitam-hitamnya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Karya Mandiri. Di konten kali ini kita akan melakukan uji coba untuk kompor bahan bakar oli bekas yang bisa digunakan untuk memasak ya bosku. Ini memasaknya ukuran kecil ke menengah. Jadi kalau bosku semua itu memasak skala besar, ini masih belum cocok ya, ataupun kurang bisa maksimal. Nah kalau bagus semua itu ingin memasaknya yang skala besar, bisa pilih yang diameter tungkunya itu ukuran 30 cm. Nah untuk spesifikasi yang ada di video ini, kompornya kita pakai ukuran tungku 4 in tebalnya 4 mili ya bosku. Sudah dilengkapi dengan dudukan dari wajan ataupun dandang, ukurannya itu 35 kali 35 cm. Lalu untuk ukuran nozzle-nya ini ukurannya 1 in. Jadi apinya ini nanti jaminan api warna biru sudah ada lubang ini, lubang anginnya ini. Untuk kompornya sudah dilengkapi dengan tandon oli. Ini tandon olinya ini kapasitasnya 1 sampai 2 liter ini bosku. Ini 2 liter ini mampu ini. Lalu ada penyetel dari api juga di bagian sini. Ini bisa diarahkan ke bawah ke atas ya. Kalau ke atas itu anginnya atau apinya itu kencang. Kalau ke bawah itu tekanan apinya sedikit. Kipas blower ukurannya 1 in. Nah kayak gini bosku. Lanjut, ini kita uji coba untuk memasak air ya. Ini ukuran dangdangnya atau alat masaknya itu di 30-an cm ini ya. Diameternya 30 cm. Bagaimana untuk hasil apinya? Langsung saja kita nyalakan untuk kompor bahan bakar oli bekas ini. Dan oke, ini cara untuk menyalakannya. Masukkan oli di dalam tungkunya sini ya bosku. Nah, kayak gini. Usahakan ketika memasukkan oli itu tidak ada campuran dari bahan yang lain ya. Bensin ataupun air itu jangan. Yuk. Lanjut kita masukkan untuk beberapa helai dari tisu. Oh iya, ini kompornya ini bahan bakar oli bekas ya bosku. Bisa pakai minyak jelantah ataupun pakai solar. Tidak ada gas sama sekali meskipun apinya biru. Nah ini masukkan 4 helai saja sudah cukup. Lanjut kita bakar. Ini kan sudah mulai terbakar ya bosku untuk tisunya. Nah ini langsung kita ratakan untuk nyala apinya agar apinya itu yang terbakar tidak hanya di bagian tisu bekasnya saja, tetapi oli bekasnya juga ikutan terbakar. Pelan-pelan saja ya bosku untuk meratakan apinya. Oke, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam oli. Nah kayak gini. Ya nanti ditunggu sekitaran 1 menit. Otomatis nanti untuk tungkunya itu akan sedikit lebih hangat. Nah ini nanti kalau apinya sudah mulai meratap dan tungkunya sudah mulai panas, kita akan menyalakan di bagian kipas blowernya ya bosku. Oh iya, untuk kipas blower itu wattnya berada di 15-an watt saja. Jadi meskipun ini pakai listrik, tetapi untuk listriknya itu hemat ya bosku. Dan juga untuk bahan bakarnya pun ini mudah dicari. Oli bekas ataupun minyak jelantah itu banyak tersedia ya. Kalau oli tersedianya itu di bengkel. Kalau minyak jelantah, pengusaha penggorengan itu pasti punya. Oke, di bagian sini untuk apinya itu sudah merata dan tungkunya panas. Langsung kita nyalakan ya bosku untuk kipas blowernya. Nah kayak gini. Untuk apinya itu dari merah berubah menjadi api warna biru ya bosku. Birunya api ini dikarenakan api yang ada di dalam tungku itu terdorong keluar oleh tekanan dari kipas blowernya. Nah untuk hasil apinya bisa dilihat ya, sangat biru sekali tanpa asap ya. Nah asapnya ini dikarenakan memang ini pasti produknya baru saja dicat ya bosku. Jadinya untuk catnya ini mengelupas.
Tapi nanti lama-kelamaan di bagian pinggir-pinggiran luar tungku ini catnya bakal menghilang. Nah, kalau posisi apinya merah itu kayak gini bosku, asapnya bakal keluar kemana-mana kayak gini ya. Nah, ini jangan sampai digunakan untuk memasak. Apinya merah, bahaya, ini bisa menyebabkan perubahan rasa pada masakan bosku di rumah. Nah, ini akan kita coba langsung untuk memasak air ya bosku. Kita taruh di atas sini untuk dandangnya. Lanjut kita nyalakan untuk kipas blowernya. Nah, ini untuk hasil apinya ya bosku. Hasil apinya ini sudah naik ke atas, ada nabrak di bagian dandangnya. Dan dandangnya pun usahakan itu agak tebalan ya bosku, karena memang tekanan dari kompornya ini tinggi. Jadi untuk apinya itu sangat panas sekali bosku, kayak gini. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini coba kita kecilkan untuk nyala apinya ya bosku, agar kita tahu bagaimana kalau kecil api. Nah, ini apinya sudah mengecil. Ini saya arahkan ke bawah. Nah, kayak gini. Ketika saya arahkan ke atas, untuk tekanannya itu semakin naik ya bosku. Nah, kayak gini. Nah, ini sangat tinggi sekali. Ini saya kecilkan ya. Jadi kalau dibuat untuk menggoreng ataupun memasak, itu kecil saja sudah cukup bosku. Segini saja sudah cukup. Jangan terlalu tinggi ya. Kalau bosku semua itu memang masaknya harus cepat-cepat matang, itu baru bisa dibesarkan untuk nyala apinya kayak gini. Nah, ini tekanannya sangat tinggi sekali. Nah, untuk harga dari kompor ini sangat terjangkau sekali ya bosku. Harganya itu di 590.000. Bosku semua sudah mendapatkan kompor ini yang tipenya jumbo, blower ukuran 1 in, dan juga kompornya sudah ada penyetel apinya. Oh iya, ini tandon oli ini nanti ada keran olinya dan juga corong ya, jadi bisa digunakan untuk memasak. Sangat aman sekali, sangat mudah ya bosku. Oke, monggo bisa diorder. Untuk cara ordernya bosku semua itu bisa lewat WA kami ataupun bisa lewat link Shopee yang ada di deskripsi video ini. Tapi kalau pengen murah dan harganya promo, itu malah berada di chat WA admin ya bosku, itu pasti banyak sekali harga promo. Tapi kalau bosku semua itu mungkin membernya Shopee ya, membernya Shopee, banyak sekali potongan harga atau punya voucher, bisa beli di Shopee kami. Ya tergantung, kalau murahnya di Shopee beli di Shopee, kalau murahnya di WA juga bosku semua bisa beli di WA. Kami menyediakan 2 opsi itu ya bosku. Untuk nomor HP-nya nanti saya taruh di pojok kiri atas video, atau bosku semua bisa hubungi nomor yang ada di banner itu. Oke, terima kasih ya. Nah, ini kita akan tunggu sebentar untuk melihat seberapa cepat ya bosku untuk memanaskan air sedandang ini. Monggo disimak video berikut ini dan bisa didengarkan untuk lagunya ya. Dan oke bosku, bisa dilihat ya, untuk airnya ini sudah hampir mendidih seperti ini ya. Ini sudah ada buih-buihnya yang ada di sekitaran sini ya. Ini bisa dilihat tandanya, ini memang sebentar lagi sudah mendidih. Dan tekanan apinya itu masih tinggi ya. Ini. Nah, untuk oli 1 liternya itu bisa menyalakan kompor ini 3-4 jam ya bosku. 3-4 jam itu maksud saya jika posisi tekanannya tinggi seperti ini, itu 3 jam bosku.
Tapi kalau posisinya itu direndahkan seperti ini ya, ini kan tekanannya mengecil atau saya arahkan ke bawah, itu untuk olinya itu di 4 jam. Nah, jadi seperti itu ya untuk konsep dari kompor bahan bakar oli bekas. Kalau pengen cepat, apinya besar, ya 3 jam, ini sudah habis 1 liter. Tapi kalau mau lambat, itu 4 jam baru bisa habis olinya. Nah oke, ini karena videonya sudah terlalu panjang dan uji cobanya ini sudah berhasil. Di bagian dandangnya ini juga tidak ada langesnya atau hitam-hitamnya sama sekali. Jadi aman ya bosku untuk dibuat memasak. Monggo di order. Nah ini karena videonya terlalu panjang, kita stop sampai di sini terlebih dahulu ya bosku untuk konten kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan untuk update konten dari channel Karya Mandiri. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.